Oke. Satu, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Farhan dan teman saya Runi. Pada video ini kami akan menjelaskan ide-ide yang diambil dari beberapa paper penelitian dan bagaimana ide tersebut menjadi dasar pengembangan model deteksi fraud yang kami lakukan. Berdasarkan studi literatur, salah satu permasalahan utama dalam deteksi fraud kartu kredit adalah ketidakseimbangan data yang ekstrem, di mana jumlah transaksi fraud sangat jauh lebih sedikit dibandingkan transaksi normal. Beberapa paper seperti Levy dan kawan-kawan tahun 2023 menjelaskan bahwa penggunaan threshold default 0,5 seringkali tidak optimal karena model menjadi kurang sensitif terhadap kelas fraud. Ini adalah salah satu paper yang kami pilih, yaitu Threshold Optimization and Random Undersampling for Imbalanced Credit Card Data. Dari paper tersebut, kami mengadopsi ide threshold tuning, yaitu mengevaluasi berbagai nilai threshold dan memilih threshold yang paling sesuai dengan tujuan deteksi fraud, khususnya untuk mendeteksi recall fraud. Selain itu, berdasarkan beberapa penelitian lain seperti Ahmed dan kawan-kawan tahun 2025 dan Chung dan kawan-kawan tahun 2023, dijelaskan bahwa penggunaan satu algoritma saja tidak cukup untuk menggambarkan performa sistem deteksi fraud secara menyeluruh. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan perbandingan beberapa algoritma machine learning, baik yang berbasis ensemble maupun model linear. Inilah dua paper yang kami pilih. Yang pertama adalah Credit Card Fraud Detection and Improved Strategy for High Recall Using KNN, LDA, and Linear Regression. Paper yang kedua, Credit Card Fraud Detection Approach Based on Ensemble Machine Learning Classifier with Hybrid dan Data Sampling. Paper lain juga menekankan bahwa metrik evaluasi yang tepat untuk data imbalance bukanlah akurasi, melainkan metrik berbasis precision recall seperti recall, F1 score, dan AUS-PR. Hal ini menjadi dasar pemilihan metrik evaluasi pada penelitian kami. Berdasarkan ide-ide tersebut, kami merancang pengembangan penelitian yang tidak hanya membandingkan beberapa algoritma, tetapi juga mengintegrasikan threshold tuning sebagai bagian utama dari evaluasi model. Oke, lanjut. Berdasarkan ide-ide dari paper yang telah dijelaskan sebelumnya, pengembangan penelitian ini dilakukan dengan menerapkan beberapa langkah utama. Pertama, kami melakukan perbandingan 4 algoritma, yaitu logistic regression sebagai baseline, random forest sebagai metode berbasis Bayesian, serta XGBoost dan LikeGBM sebagai metode boosting. Seluruh model dilatih dengan menggunakan dataset yang sama dan preprocessing yang sama untuk memastikan perbandingan yang adil. Kedua, kami menerapkan threshold tuning dengan menguji beberapa nilai threshold. Dimulai dari 0,1 hingga 0,7, untuk setiap threshold kami menghitung precision, recall, dan F1 score. Threshold optimal kemudian ditentukan berdasarkan dua kriteria. Yang pertama berdasarkan recall tertinggi dan F1 score tertinggi, sesuai dengan rekomendasi dari paper Threshold Optimization. Selanjutnya, threshold optimal ini kemudian digunakan untuk menyusun confusion matrix. Dengan cara ini, confusion matrix mempresentasikan performa model pada kondisi operasional terbaik, bukan berdasarkan threshold default. Selain itu, kami juga membandingkan nilai LCPR untuk setiap model guna mengevaluasi performa global model pada data yang tidak seimbang. Hasil pengembangan menunjukkan bahwa threshold tuning mampu meningkatkan recall fraud pada seluruh algoritma, meskipun nilai threshold optimal berbeda untuk setiap model. Dengan demikian, pengembangan yang kami lakukan merupakan integrasi langsung dari ide-ide pada paper, yaitu perbandingan multi-algoritma, penggunaan metrik yang sesuai untuk data imbalance, serta penerapan threshold tuning sebagai strategi utama untuk meningkatkan deteksi fraud. Sebagai kesimpulan, penelitian ini tidak hanya mengadopsi metode dari satu paper, tetapi mengintegrasikan beberapa ide penelitian terdahulu ke dalam satu kerangka eksperimen yang konsisten.
Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan sistem deteksi fraud yang lebih sensitif, robust, dan relevan untuk kondisi data transaksi yang tidak seimbang. Sekian presentasi dari kami. Terima Terima kasih. kasih.